Ya, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait fluida statis. Kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Sebelumnya, silahkan menyimak video ini ya. Mungkin kalian pernah melakukan percobaan ini. Jadi ada 3 gelas air, kemudian 3 butir telur ayam, dan garam, serta sendok. Nah, ini jika telur ditaruh di dalam gelas, maka akan tenggelam jika telur itu masih baik. Kemudian untuk gelas kedua, kita tambahkan garam. Maka yang akan terjadi, telurnya akan mengapung. Nah, tadi kita berikan garamnya cukup banyak ya. Nah, sekarang jika airnya ditambah garam dengan jumlah yang lebih sedikit daripada yang tadi, dengan jumlah yang pas. Ya, maka telurnya akan melayang di dalam air. Nah, sebenarnya ketika kita menambahkan garam di dalam air itu kita sedang mengubah besaran apa sih? Ya, kita sedang mengubah besaran massa jenis dari fluida. Karena volume dari fluida tersebut tetap, sedangkan massanya bertambah akibat kita tambahkan garam. Sehingga massa jenis dari fluida tersebut akan semakin besar karena kita memperbesar massanya. Itu untuk yang gelas tengah ini. Sedangkan untuk yang gelas ketiga, massanya itu tidak lebih banyak daripada yang tengah. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa massa jenis fluida yang ada di dalam gelas ini yang paling besar adalah yang di tengah. Kemudian yang kedua adalah yang ini ya, yang paling kanan. Kemudian yang terakhir itu yang di sebelah kiri. Nah, dari sini mungkin kalian akan menyimpulkan bahwa kasus tenggelam, terapung, dan melayang itu akibat perbedaan massa jenis. Nah, di sini ketika telur itu mengapung, maka massa jenis dari telur itu lebih kecil daripada massa jenis fluida. Sedangkan ketika telur melayang, ini massa jenis telur dan juga massa jenis fluidanya itu hampir sama. Sedangkan untuk yang telur tenggelam, maka massa jenis dari telur ini lebih besar daripada fluidanya atau air putih. Oke, kita akan melihat peristiwa yang menunjukkan bahwa ternyata bukan hanya massa jenis dari suatu zat ya. Oke, kita simak video berikut ya. Ya, di sini ada dua benda. Ini adalah malam. Yang satu kita buat bulat, pejal, sedangkan yang satu bentuknya ada rongganya. Nah, ini yang bulat kita masukkan ke dalam air, apa yang terjadi? Ya, malam itu akan tenggelam. Ya, kemudian untuk malam yang kita bentuk berongga seperti ini, coba kita lihat apa yang akan terjadi. Ya, malamnya
terapung. Kenapa bisa seperti ini ya? Jadi massa jenis yang sama tetapi keadaannya berbeda, satu tenggelam, satu terapung. Oke, itu tadi video tentang suatu benda yang ternyata ketika kita ubah bentuknya, kasusnya bisa berbeda. Ketika malam itu kita buat bulat, dia akan tenggelam. Sedangkan kalau kita buat ada rongganya atau seperti kapal, dia akan terapung. Nah, mungkin kalian juga tahu ya bahwa salah satu aplikasi dari hukum Archimedes ini adalah di kapal. Kapal itu terbuat dari besi, tapi dia bisa mengapung di air. Itu kenapa sih? Oke, di sini maka kita akan membahas lebih jauh tentang hukum Archimedes. Nah, di hukum Archimedes ada suatu besaran yang kita sebut dengan gaya apung. Nah, mungkin ketika kalian kecil atau kalian sering main-main air, kalian sering menenggelamkan benda-benda yang seharusnya terapung. Nah, apa yang akan kalian rasakan ketika kalian menenggelamkan benda yang seharusnya terapung? Pasti kalian akan merasakan ada gaya tolakan dari air. Jadi seolah-olah seperti ada yang menolak kalian, sehingga mengembalikan benda itu ke atas lagi. Nah, sebenarnya yang kalian rasakan itu adalah gaya apung dari fluida. Nah, gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh zat tersebut. Ya, nanti kita akan bahas kok bisa seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas kasus ini ya. Jadi, contoh kasusnya seperti ini. Ada sebuah benda yang melayang ya di dalam air. Kemudian untuk yang sisi A atau sisi atas itu jaraknya 20 cm dari permukaan, sedangkan untuk sisi yang bawah itu jaraknya 80 cm dari permukaan. Jika tekanan udaranya 1 atm, kita coba tentukan tekanan pada sisi atas itu berapa, tekanan pada sisi bawah itu berapa, dan selisih tekanannya berapa, juga gaya neto jika luas penampangnya 10 cm². Oke, coba kita hitung dulu ya. Oke, kita hitung tekanan pada sisi atas. Berarti tekanan di A ya, kita tuliskan PA. Masih ingat ya, untuk tekanan hidrostatis itu rumusnya Rho GH. Nah, Rho di sini adalah tekanan dari zat cair, berarti Rho-nya adalah Rho air. Jadi Rho-nya adalah 1000, kemudian G-nya 10, dan hanya itu adalah HA. HA berarti 20 cm atau 0,2 meter. Nah, maka tekanan di sisi atas atau di titik A itu adalah 2000 Pascal. Oke, sekarang kita hitung tekanan di sisi bawah. Berarti bisa kita tuliskan dengan PB. Untuk persamaannya adalah Rho GH. Di sini adalah HB ya. Nah, Rho-nya 1000, G-nya 10, HB-nya berarti 0,8 meter. Tekanan di titik B-nya adalah 8000 Pascal. Oke, sekarang kita cari selisih tekanannya. Terlihat ya bahwa tekanan di titik A dan titik B itu berbeda. Nah, berapakah selisihnya? Tinggal dikurangkan aja, 8000 dikurang 2000, berarti 6000 Pascal.
Nah, kita bisa cari gaya netonya dengan persamaan delta P itu kan sama dengan delta F per A ya. Jadi bisa kita substitusi, nilainya adalah 6.000. Jika A-nya 10, berarti tinggal kita masukkan nilai A-nya 10 cm kuadrat. Kita konversi dulu ke meter, jadi ya 0,0001 meter kuadrat. Kemudian sama dengan 6.000. Maka delta F-nya ketemu 6 Newton. Nah, inilah yang kita sebut dengan gaya apung. Jadi gaya apung ini muncul karena adanya perbedaan tekanan antara yang ada di sisi atas dan yang ada di sisi bawah. Kemudian nanti kita akan bahas secara rumusannya ya. Sekarang kita bahas secara persamaan terkait hukum Archimedes dan gaya apung ya. Oke, misal di sini adalah HA, kemudian yang ini adalah HB. Kemudian karena ini wadahnya terbuka, maka jangan lupa di sini ada tekanan dari luar atau tekanan udara yang arahnya ke bawah ya. Nah, ini gambarnya harusnya lurus ya, seperti ini. Kita simbolkan dengan P0 ya. Kemudian kita hitung berapa sih tekanan di titik A. Tekanan di titik A berarti kan ada tekanan udara dan tekanan hidrostatis dengan H-nya itu adalah HA. Jadi PA sama dengan P0 ditambah rho GHA. Kemudian untuk tekanan di titik B berarti ada tekanan udara dan rho GH dengan H-nya adalah HB. Kemudian kita cari selisih tekanan dari titik B dan titik A. Jadi selisih tekanannya adalah untuk P0-nya habis ya berarti tinggal rho GHB dikurang rho GHA. Karena karena rho G-nya sama berarti bisa kita tuliskan rho GHB dikurang HA. Nah, kalau kalian perhatikan HB dikurangi HA itu kan ini ya, tinggi dari benda atau bisa kita tuliskan HT. Maka di sini rho GHT karena HB min HA-nya adalah tinggi dari benda. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari gayanya atau delta F-nya, berarti kan ini nanti delta P dikali A ya, maka kan nanti jadi delta F. Maka di sini di ruas kiri kita kalikan A, ruas kanan juga dikali dengan A. Jadi, delta P dikali A ini bisa menjadi delta F. Sedangkan di sini perhatikan tinggi dari benda dikali luas permukaan itu kan sama aja dengan luas alas kali tinggi, jadi volume benda. Maka bisa kita tuliskan rho G V dari benda, gitu ya. Oke, ini tadi semua bendanya itu kan berada di dalam fluida. Sekarang bagaimana jika ada sebagian dari volumenya berada di atas permukaan fluida? Gambarnya seperti ini. Jadi ada beberapa bagian yang berada di luar fluida. Ya, sedangkan yang tercelup itu hanya setinggi H. Oke, pertama kita cari tekanan di sisi atasnya ya, atau PA sama seperti yang tadi.
Kemudian karena permukaannya wadahnya terbuka, maka kan ada pengaruh dari tekanan udara atau P0. Nah, di sisi A, dia kan hanya terkena tekanan udara saja ya, tidak ada tekanan hidrostatis yang dialami oleh titik A. Sehingga untuk PA itu sama dengan P0 saja. Untuk di titik B yang berada di dalam fluida, maka tekanannya dia terpengaruh dengan tekanan hidrostatis. Maka di sini ada tekanan udara ditambah dengan tekanan hidrostatis dari fluida sebesar rho GH. Nah, maka selisih dari tekanannya delta P-nya sama dengan P0-nya habis ya, tinggal rho GH. Kemudian sama seperti yang tadi, kita kalikan A untuk mencari delta F ya. Maka ini jadi delta P dikali A, kemudian ruas kanan juga kita kali A. Nah, maka di sini perhatikan ya, delta F sama dengan rho kali G dikali HA. Kemudian perhatikan, di sini kan luas permukaan dikali H itu kan adalah volume. Nah, tapi di sini kan hanya itu adalah tinggi benda tercelup. Maka H dikali A itu adalah volume benda tercelup. Maka besarnya gaya apung sama dengan rho G dikali volume benda tercelup. Nah, ini kita tulis delta F. Sekarang kita akan membahas tentang kasus benda tenggelam, terapung, dan melayang. Yang pertama, kita akan bahas tentang kasus benda tenggelam. Kalau kalian perhatikan, jika benda itu tenggelam, maka benda itu akan jatuh ke bawah. Ketika berada di dasar air, maka akan muncul gaya normal dari dasar air. Jadi, semisal benda ini berada di dasar bejana atau mungkin di dasar laut, di sini akan muncul gaya normal karena benda tersebut kontak dengan dasar ya. Kemudian di sini ada gaya berat ya, gaya berat dari benda, kemudian ada gaya angkat ke atas dari fluida atau gaya apung. Nah, maka ketika berada di dasar itu bendanya bisa setimbang dengan resultan gayanya sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena dibantu dengan gaya normal. Berarti kan di sini kita bisa menyimpulkan ya bahwa gaya beratnya itu lebih besar daripada gaya apung. Jadi semisal tidak ada dasar, maka dia akan turun ke bawah. Atau kemarin ingat ya, jika resultan gayanya ada nilainya, maka benda tersebut akan bergerak dengan percepatan tetap. Oke, maka di sini bisa kita tuliskan WB lebih besar daripada gaya apung atau FA ya. Kemudian WB ini kan gaya berat dari benda ya, maka bisa kita ganti dengan massa benda dikali gravitasi ya. Kemudian gaya apung itu kan adalah rho G kali volume dari benda. Karena di sini tenggelam bendanya, maka volume benda tercelupnya itu sama dengan volume benda. Kemudian untuk massa bendanya, kita bisa ganti dengan massa jenis dikali volume benda. Maka bisa kita substitusi jadi rho dikali volume benda. Nah, ini yang rho A itu adalah massa jenis dari zat cair ya. Kemudian di sini kita tuliskan rho B dikali vol B dikali G
nilainya lebih besar dari rho A dikali G kali VB. Nah, di sini G-nya bisa dicoret ya karena nilainya sama. Untuk volume bendanya juga bisa dicoret. Maka bisa kita simpulkan bahwa rho B itu lebih besar daripada rho A. Nah, maka pas kasus telur tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa benda tenggelam itu ketika massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis zat cair, itu karena penyederhanaan dari konsep kesetimbangan gaya seperti yang di sini tadi ya. Jadi secara sederhananya kita bisa menyimpulkan bahwa ketika massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis fluidanya, maka benda itu akan tenggelam. Itu secara simpelnya, sederhananya. Sekarang kita masuk ke kasus benda melayang. Nah, untuk kasus benda melayang berarti bendanya kan stabil ketika berada di tengah-tengah fluida. Beda dengan kasus benda tenggelam tadi. Dia kalau misalnya tidak mencapai dasar, tetap terus bergerak ke bawah. Sedangkan kalau misalnya kasus benda melayang, dia sudah berhenti di tengah-tengah. Kalau kita analisis gayanya, maka gaya FA itu sama dengan WB-nya ya. Maka untuk WB itu kan bisa kita ganti dengan massa benda dikali G ya untuk gaya berat. Sedangkan untuk gaya apung itu adalah rho A dikali G kali volume benda tercelup. Karena benda tercelup semua, maka ini sama dengan volume benda. Kemudian massa benda itu kan kita bisa ganti dengan massa jenis benda dikali volume benda. Kemudian kita kali G sama dengan rho A dikali G kali VB. Maka G-nya habis, B-nya juga habis. Maka dapat kita simpulkan bahwa massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis zat cairnya. Oke, untuk kasus benda terapung seperti ini. Jadi kalau untuk kasus ini, di sini gaya angkatnya justru lebih besar daripada gaya beratnya. Kemudian gaya apungnya menyesuaikan posisinya menyesuaikan dengan gaya berat. Jadi seolah-olah gaya apung ini menyamakan dengan gaya beratnya. Sehingga ada sebagian yang di atas sama sebagian berada di bawah. Sebenarnya kalau misalkan fluidanya itu kalau misalkan itu semuanya fluida, maka benda tersebut akan terus ke atas. Sama seperti kasus benda tenggelam tadi. Sampai gaya angkat dan gaya beratnya itu setimbang sehingga benda tersebut diam. Nah, di sini kita tuliskan ini ya, secara kesetimbangan benda. Di sini karena benda diam, maka resultan gaya di sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita analisis gaya-gayanya ya. Di sini gaya angkatnya kan ke atas. Berarti kan FA-nya itu positif. Kemudian gaya beratnya WB karena arahnya ke bawah kita tuliskan negatif ya. Jadi FA min WB itu sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas WB-nya ke kanan. Jadi FA sama dengan WB. Nah, tetapi di sini agak berbeda karena gaya apungnya nanti volume benda tercelupnya tidak sama dengan volume benda. Karena di sini yang tercelup itu hanya sebagian. Kemudian kita tuliskan ya rho G kali VT, volume benda tercelup ya. Kemudian untuk WB-nya itu sama dengan tadi ya, rho G kali volume benda. Sedangkan di sini rho A yang kanan itu rho B. G-nya kan habis ya. Maka persamaannya menjadi perbandingan antara massa jenis A dibanding massa jenis benda itu sama dengan perbandingan volume benda
dengan volume benda tercelup, atau bisa kita tuliskan VB per VT. Nah, inilah persamaannya ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya perbandingan antara massa jenis air dengan massa jenis benda itu sebanding dengan perbandingan volume benda dengan volume benda tercelup. Kan di sini kelihatan ya bahwa volume benda itu lebih besar daripada volume benda tercelup. Artinya, maka massa jenis airnya itu lebih besar daripada massa jenis benda. Seperti itu. Karena ini sebanding kan ya. Atau bisa juga kita tuliskan rho air itu lebih besar daripada rho benda. Nah, maka ini adalah kesimpulan secara sederhananya ya, bahwa benda terapung, melayang, dan juga tenggelam itu akibat dari perbedaan massa jenis dari fluida dengan massa jenis benda. Nah, kemudian untuk kasus yang awal tadi gimana? Untuk kasus ketika malam kita buat bendanya itu bulat pejal dengan satunya lagi bendanya ada rongga udaranya. Nah, kenapa yang bentuknya pejal itu tenggelam, sedangkan ketika bendanya itu ada rongganya, itu terapung. Nah, jadi waktu kita membuat malam itu ada rongganya, itu sebenarnya kita sedang memodifikasi massa jenisnya. Ketika kita buat berongga, berarti kan kita memperbesar volume dari benda tersebut tanpa mengubah massanya. Karena massa dari udara itu kan sangat kecil ya. Nah, sehingga massa jenis dari benda tadi karena berisi udara itu jadi kecil sehingga dia bisa terapung. Makanya kenapa kalau misalkan kapal itu sampai bocor, nah rongganya itu kan akan terisi dengan air sehingga massa jenisnya jadi malah tambah besar kan. Nah, sehingga kapal itu jadi tenggelam. Seperti itu. Kita masuk ke contoh soal ya. Di sini ada sebuah balok dengan posisi tegak didorong masuk ke dalam air. Jadi ini volumenya seperti ini, panjang Dengan volume panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 2 cm kali 2 cm kali 10 cm. Jika massa jenis benda adalah 400 kg per meter kubik, maka tentukan berat benda, kemudian gaya ke atasnya ketika seluruh benda dibenamkan dalam air dan apa yang terjadi setelah itu, dan tentukan volume benda yang tercelup setelah dalam kondisi keseimbangan. Oke, kita hitung dulu aja ya. Oke, kita hitung dulu aja ya, berapa sih bendanya. WB sama dengan rho G V benda. Nah, rho di sini adalah massa jenis benda ya. Berapa massa jenisnya? Yaitu 400 kg per meter kubik. Berarti ini 400, kemudian G-nya 10, kemudian volume bendanya kita hitung dari P kali L kali T-nya ini. Jangan lupa kita ubah ke meter. Berarti kan 2 kali 2 kali 10 itu kan 40 cm kubik ya. Atau 40 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, maka hasilnya adalah 16 dikali 10 pangkat min 2. Atau sama dengan 0,16 Newton ya. Kemudian kita cari gaya ke atas ketika seluruh benda dibenamkan ke dalam air.
Nah, karena tadi didorong masuk ya, berarti kan dipaksa masuk ya. Jadi semisal benda itu harusnya terapung karena dipaksa masuk, maka ada gaya dari tangan kita, sehingga gaya angkat ke atasnya nanti bisa setimbang karena adanya bantuan dari gaya yang kita berikan ya. Maka FA sama dengan rho GVT ya. Karena seluruh bendanya tercelup, maka ini sama dengan VB ya. Kemudian rho-nya 1000, G-nya 10, kemudian volume benda tercelupnya sama dengan volume benda tadi ya, 40 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Maka gaya angkat ke atasnya berapa? Jadi 4 dikali 10 pangkat min 1 ya. Atau sama dengan 0,4 Newton. Jadi tampak ya bahwa ketika seluruh bendanya tercelup, maka gaya angkatnya itu lebih besar daripada gaya beratnya. Maka apa yang terjadi ketika kita lepaskan tangan kita dari balok tersebut? Berarti kan kita tidak lagi memberikan gaya. Maka benda tersebut akan terapung, kemudian mencapai kondisi kesetimbangan. Maka di sini volume benda tercelupnya akan menyesuaikan dengan gaya berat. Sehingga nantinya gaya apung dan gaya beratnya itu bisa sama, setimbang kayak gitu ya. Sehingga benda itu tidak lagi bergerak atau stabil. Maka nanti gaya apungnya tidak lagi 0,4 Newton, tapi jadi 0,16 Newton. Nah, ketika gaya apungnya 0,16 Newton, itu tinggi bendanya itu berapa yang tercelup dalam air? Kayak gitu. Maka di sini hanya yang ditanyakan. Maka di sini FA itu sama dengan WB ya. FA-nya itu adalah rho dikali G dikali volume benda tercelup. Kemudian WB-nya itu kan 0,16 ya. Atau kita dapatkannya tadi dari rho B dikali G kali VB. Nah, ini kan G-nya habis, rho airnya 1000, kemudian VT-nya itu adalah A dikali H. Sedangkan hanya itu H benda tercelup. Ini yang kita cari ya. Sedangkan rho B-nya adalah 400, sedangkan untuk volume bendanya kita ganti dengan A dikali tinggi benda. Tinggi benda di sini kan 10 cm ya. Nah, jangan lupa dikonversi menjadi 0,1 meter ya. Maka berapa hasil H-nya? Nah, di sini kan A-nya habis. Kemudian nolnya dicoret. Kemudian bisa disederhanakan. Ini menjadi 5, yang kanan jadi 2. Maka 2 dikali 0,1, 0,2. Maka 5H sama dengan 0,2. Maka H di sini adalah 0,2 dibagi 5. Maka ketemunya adalah 2/50 atau 0,04 meter. Berarti kan ini 4 cm. Ini tinggi benda tercelupnya adalah 4 cm. Jadi apa yang terjadi setelah kita lepaskan gaya yang kita berikan? Maka benda akan terapung dengan kondisi tinggi benda yang tercelupnya sebesar 4 cm. Oke, demikian pembahasan kita tentang hukum Archimedes.